Saya tidak pernah menemukan orang yang kreatif di dunia ini kecuali seorang yang sedang pacaran dan gak punya duit. Itu kreatifnya luar biasa. Catat itu baik-baik. Betul nggak? Saya itu mikir, maka itu kalau saya mau cari kreativitas, saya cari yang lagi pacaran tapi gak punya duit. Kira-kira kenapa saya ngomongin? Karena orang yang jatuh cinta itu ingin memberi yang terbaik buat pacarnya. Apa daya, dana tidak ada. Maka itu otaknya main. Ban bekas bisa jadi hadiah bagus. Betul nggak? Apa tuh kulit jagung itu bisa jadi hiasan. Wow, itu kreatif. Katakan amin, gak usah malu-malu. Nah, ternyata begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita betul-betul sedang pacaran dengan Dia dan kita jatuh cinta dengan Dia, maka banyak ide yang kita bisa buat untuk menyenangkan hatinya. Amin. Nah, itu kebenaran. Maka itu selalu tanya, apa yang menggerakkan hatimu? Itu motivasi. Kenapa? Izinkan saya menceritakan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang luar biasa ini. Agustus awal kan saya ada di Timika. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini? Ini masih satu-satunya di tanah Papua. Belum ada gereja. Padahal saya sudah ngomong ke banyak gereja, ngomong ke banyak pengusaha, bahkan pejabat-pejabat pun saya beritahu, buatlah sekolah untuk Papua itu berpola asrama dari taman kanak-kanak. Di Papua baru kami, mungkin di Indonesia baru kita. Kenapa? Karena asramanya adalah anak TK. Kami tidak terima di tengah-tengah dari taman kanak-kanak. Dan kami merintis dari tahun 93 nya. Lalu kami buka tahun 95 TK yang pertama berasrama. Tanggal 17 Juni yang lalu mereka lulus SMA kelas 3. 13 tahun kami tunggu. Dan sekarang mereka sudah di Jawa semua. Jogja, Semarang, Salatiga, Malang, di 4 kota itu. Maka itu waktu mereka lulus tanggal 17 Juni, kami menangis waktu buat perpisahan. Baik mereka juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah meninggal. Waktu mereka menyebutkan guru-guru yang sudah meninggal, kami semuanya menangis karena mereka berterima kasih. Tahun 95 mereka masih TK. 17 Juni mereka sudah lulus. Kami begitu bangga melihat itu. Dan ini yang pertama. Maka itu kenapa saya ada di Timika? Karena Freeport punya asrama, maunya cepat, dimulai di SMA, hancur semuanya. Lalu mereka lewat pendeta John Katz usulkan, dengan SP4 sebelum diserahkan kepada siapa-siapa, John Katz bilang kepada LPAMK, coba kalian ke Nabire. Nah, isitu kisahnya. Kenapa saya mau ceritakan ini kepada saudara? Ada motivasi yang menggerakkan saya untuk melihat Papua yang harus dibangun. Saya bukan seperti pendeta-pendeta yang lain, kemana datang langsung buka gereja, tidak. Saya punya konsep pelayanan. Alkitab mengajarkan setiap kali saya pergi ke satu tempat, saya harus melihat dulu apa kebutuhan mutlak, bukan kebutuhan pokok. Beda. Kalau kebutuhan pokok semua orang tahu, makan, minum, pakai. Tapi kebutuhan mutlak itu beda. Dan kebutuhan mutlak Papua adalah pendidikan. Menyedihkan, YPK bisa kalah jauh dengan Yapis, kan gobloknya gereja itu. Ini tanah Kristen, YPK bisa kalah dengan Yapis. Yapis luar biasa, karena mereka punya motivasi. YPK motivasinya uang. Maka itu ketika bantuan dari Belanda ditutup, ingat waktu zamannya Pak Rus Prawiro, tahun 80 berapa tutup, langsung bangkrut, sampai hari ini YPK nggak bangun. Dulu mereka terima miliatan rupiah dari Belanda. Sayang diambur-amburkan. Mereka nggak nyetak orang-orang pandai. Mereka cuma bangun gedung-gedung. Ini kesalahan gereja. Muhammadiyah itu hebat. Motivasi mereka adalah orang. Saudara, sampai tahun 2009, tahun depan, Muhammadiyah sudah punya 10.000 doktor S3 untuk Indonesia. Bayangkan investasinya ke orang. Gereja enggak, investasinya ke drum, sound system aja bisa ratusan juta. Ratusan juta itu cuma jadi benda mati yang hanya dinikmati berapa jam seminggu. Coba sekolahkan orang, akan ada orang-orang hebat yang muncul. Gereja punya motivasi hanya mau mau tunjukkan kebaktianku hebat, beda dengan gereja yang lain. Awas kamu kalau salah seperti ini. Jangan hanya mikir ibadah, saudara. Lihat orang Islam, masjid cuma sibuk hari Jumat dan berapa jam saja. Lalu di mana pusat kegiatan mereka? Di masyarakat. Gereja tidak. 100% semuanya kebaktian, ibadah. Pokoknya ibadah, harus begini, harus begitu. Tapi kita nggak pernah mempersiapkan orang untuk keluar dari gereja. Maka itu saya selalu berkata, orang Kristen itu adalah orang yang paling hebat, jago kandang. Kata-kata jelek bukan? Betul nggak saya katakan orang Kristen jago kandang?
Karena berani hebat kalau lagi di gereja, di luar nggak berani apa-apa. Karena salah memberi motivasi. Jadi motivasi kita. Maka itu kalau orang itu punya motivasi yang jelas dalam hidupnya, sesulit apapun masalah, tantangan, persoalan, dia nggak akan pernah nyerah kalah. Jawab ya atau tidak. Karena dia tahu ada sesuatu. Maka hari ini motivasi saudara cuma satu. Setiap kali lihat orang banyak, apa yang muncul di hatimu? Saya ulangi lagi, motivasi saudara harus jelas. Setiap kali lihat orang banyak, apa yang muncul di hati? Cuek, terserah, bukan urusanku. Ingat seorang Einstein yang hebat itu, dia pernah menuliskan, dan kata-kata itu dipakai sampai hari ini. Ketika dia selesai membuat rumusan bom itu, mecah atom, dia sadar, wah ini hasilnya luar biasa ini. Tapi dia menulis setelah dia menemukan pemecahan atom akan jadi senjata yang hebat. Tapi dia berkata, ternyata yang menghancurkan bumi bukan senjata, bukan perang, tapi rasa tidak peduli pada sekitarnya. Begitu manusia dikuasai rasa tidak peduli, maka hancur dunia. Maka itu kata yang paling sering dikatakan zaman kita, generasimu hidup sekarang ini, adalah kata I don't care. Betul? Kita sering dengar kata itu, aku nggak peduli, itu urusanku. Dan itu tercatat betul di 2 Timotius pasal 3. Nanti baca di rumah 1 sampai 7. Apa ciri-ciri manusia akhir zaman? Nggak peduli. Cinta akan uang, cinta dirinya sendiri. Celakalah gereja dan celakalah dunia kalau gereja kemasukan roh tidak peduli ini. I don't care. Maka itu motivasi ini penting. Tadi saya ngomong pada seseorang, kenapa kalian senang buat tema-tema yang kedengarannya asing? Hari ini fight, apalagi itu apa? Maaf, saya bukan tidak setuju. Tapi cobalah buat hal yang membumi, yang gampang dicerna oleh orang. Karena apa? Orang ini mau diapakan? Dengan tema seperti itu, apa yang kita bisa buat untuk orang? Apa saja harus untuk orang? Saya ajak saudara melihat ini sepintas. Kembali Matius 14. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya akan keluarkan 3 kata kerja ini. Perhatikan kalimat ini, menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kalau ada seorang menggunakan 3 kata ini, kalimat ini, berarti orang itu sedang apa? Mengasingkan diri, menyingkir, ke tempat yang sunyi. Kira-kira orang itu sedang apa? Kalau saudara mengalami sesuatu lalu melakukan 3 hal ini, menyingkir, aku nggak mau ribut-ribut, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, kira-kira sedang apa orang itu? Cepat berdoa terlalu rohani. Nah, ini jawabannya yang salah. Jangan nangis, pakai yang umum yang orang luar bisa mengerti. Saya membiasakan selalu begitu, jangan berdoa terharu, nangis, sedih, apalagi capek, apalagi merenungkan, terlalu rohani juga. Ayo, apa? Ya memang menyinggir itu menyendiri. Kenapa? Yang saya tanya itu kenapa? Ini orang kenapa? Ada masalah, betul, apalagi menenangkan diri sama ya, bentuknya secara kejiwaan orang itu ngalami apa? Sakit hati, apalagi? Ayo, munculkan. Nah, inilah tandanya saudara kurang bermasyarakat. Lu serius? Masyarakat kita ngalami ini sekarang. Harusnya jawabnya stres, tergoncang, tertekan. Kenapa itu nggak keluar? Karena saudara terlalu rohani. Serius ini saya berkata. Gereja tidak pernah punya jawaban yang konkret untuk orang luar gereja. Karena kita hanya punya istilah-istilah rohani dalam hidup. Maaf saya harus berkata ini. Ini buktinya bahwa saudara kurang membumi, kurang mendunia. Kita hidup di awang-awang. Betul? Ini buktinya bahwa ini orang stres. Dia tergoncang. Dan ini Yesus. Kata kuncinya terletak pada kalimat setelah dia mendengar berita itu. Nah, ini kita mesti cari. Berita apa? Kalau kita baca pasal perikop sebelumnya, Yohanes Pembaptis dipancung oleh Herodes. Syok Yesus. Nah, katanya kita munculkan syok, stres, terguncang, depresi. Maka itu mau mengasingkan diri, mau menyendiri. Saudara pernah baca bulan April yang lalu, Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jaya menyatakan setiap 1 dari 4 orang di Jakarta itu pasti pernah berurusan dengan institusi mental karena stres. Bayangkan, begitu jangan mau tinggal di Jakarta, banyak orang gilanya. 1 dari 4 orang Jakarta, itu data bulan April 2008. Alasannya ada 7. Salah satu,